Abu Nawas sedang duduk di depan rumah. Dia memandang orang-orang yang lewat sambil menguap bosan. Ia menatap lama seorang pedagang yang beristirahat di depan toko. Di sampingnya ada unta yang membawa barang-barang. Abu Nawas yang melihat unta itu jadi ingat pada unta-unta miliknya di masa lalu yang telah menemaninya berkeliling penjuru negeri. Sepertinya aku harus mengembara lagi. Tiba-tiba Abu Nawas teringat satu hal, yaitu ia harus meminta izin kepada istrinya. Padahal istrinya itu galak. Bagaimana caranya supaya istriku mengizinkan? Istri Abu Nawas yang baru pulang dari pasar heran dengan tingkah laku suaminya. Kenapa kau seperti orang bingung? Istriku, sebenarnya aku ingin mengembara lagi. Apa kau mengizinkan? Tentu saja. Abu Nawas terkejut mendengar jawaban istrinya. Ia pun melompat kegirangan. Abu Nawas bergegas menyiapkan semua perbekalan yang dibutuhkan. Ia juga menyiapkan unta kesayangannya. Konon katanya, unta itu bisa berbicara kepada manusia. Kita mau kemana, Tuan? Kita akan mengelilingi negeri lagi, seperti dulu. Sudah lama kan? Mulailah perjalanan Abu Nawas dan untanya. Mereka melintasi padang gurun yang gersang. Saat siang, matahari bersinar terik. Dan apabila malam tiba, dinginnya angin menusuk ke tulang. Setelah cukup lama, Abu Nawas merasa lelah dan memutuskan untuk berteduh. Dari kejauhan dia melihat sekumpulan pohon kaktus. Unta, kita akan beristirahat di sana. Baik, Tuan. Abu Nawas dan si unta melepas lelah sejenak. Mereka makan dan minum untuk memulihkan tenaga. Tuan, apakah tempat yang dituju masih jauh? Lumayan. Kita akan tiba di desa terdekat setelah melewati 2 gurun pasir. Di sanalah kita akan beristirahat di sebuah penginapan. Mereka melanjutkan perjalanan setelah beristirahat dengan cukup. Matahari semakin condong ke barat dan akhirnya malam pun tiba. Abu Nawas berhenti untuk segera mendirikan tenda. Karena tendanya kecil, hanya Abu Nawas yang bisa masuk ke dalamnya. Maafkan aku, malam ini kau harus tidur di luar. Tak apa, Tuan. Malam semakin larut, sementara Abu Nawas tidur di dalam tenda. Si unta tidur di luar. Enaknya bisa berkelana bersama Tuan seperti dulu. Malam ini, langit dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar. Si unta kemudian tertidur setelah puas memandang langit cukup lama. Matahari mulai muncul. Tanda pagi telah tiba. Abu Nawas keluar dari tenda lalu merapikan kembali tenda miliknya. Apa kabarmu hari ini? Tidak cukup baik, Tuan. Aku sedikit pusing dan hidungku berair. Mungkin karena sudah lama tidak tidur di gurun. Kasihan sekali. Nanti malam akan aku buatkan api unggun untukmu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Siang ini sama dengan siang-siang sebelumnya, panas menyengat. Unta berjalan lebih lambat dari biasanya. Maaf, Tuan. Apakah kita bisa beristirahat lagi? Baiklah. Setelah beristirahat cukup lama, Abu Nawas dan si unta meneruskan pengembaraan mereka.
Malam harinya, Abu Nawas dan si unta kembali beristirahat. Abu Nawas memasak perbekalan yang dibawanya setelah mendirikan tenda. Dia juga membuat api unggun lebih besar daripada malam sebelumnya. Hal ini dia lakukan supaya si unta yang tidur di luar semakin merasa hangat dan tidak tambah sakit. Jam tidur datang dan Abu Nawas pamit kepada untanya untuk masuk ke dalam tenda. Aku sudah tambahkan beberapa kayu di api unggun. Semoga kau tidak kedinginan lagi. Terima kasih, Tuan. Semoga malam ini tidak sedingin malam sebelumnya. Abu Nawas tidur dengan nyenyak di dalam tenda, sedangkan si unta menggigil kedinginan di luar. Kalau seperti ini terus, besok aku akan tambah sakit. Tuan, saya ingin menitipkan ujung kaki saya ke dalam tenda. Saya mulai kedinginan. Baiklah. Abu Nawas pikir seujung kaki tak akan mengganggu tidurnya. Tuan, supaya kuat membawa Tuan, izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda. Baiklah. Semakin malam, angin berhembus semakin kencang. Tuan, sepertinya saya mulai flu. Saya izin lagi untuk memasukkan kepala saya ke dalam tenda juga. Abu Nawas kembali menggeser tubuhnya. Sepanjang malam, si unta terus-menerus meminta izin untuk masuk ke dalam tenda. Dimulai dari leher, dada, hingga perut. Setiap si unta meminta izin, Abu Nawas terpaksa harus bergeser. Hingga akhirnya Abu Nawas terguling keluar dari tenda. Rasa kantuk membuat dia tidak sadar kalau dirinya sudah terusir dari tenda sepenuhnya. Di pagi hari, Abu Nawas bangun dan menatap sekelilingnya dengan heran. Hei unta, kenapa aku berada di luar, sedangkan kau berada di dalam tenda dengan nyaman? Tadi malam, Tuan mengizinkan saya untuk memasukkan beberapa anggota badan saya ke dalam tenda. Jadi, saya tidak mengusir Tuan. Wah, kau benar-benar cerdik. Aku sama sekali tidak sadar. Tentu saja, aku kan unta milik Tuan. Meski caramu curang, syukurlah kau kembali sehat. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan ke desa terdekat.